Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh menurut Al-Quran. Al-Quran Surah An-Nur ayat 26. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Surah An-Nur ayat 26, Allah berfirman yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Penjelasan ayat. Ayat ini diturunkan dalam konteks membersihkan nama Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, dari tuduhan tidak senonoh yang dilayangkan oleh kaum munafik di Madinah. Allah menyatakan bahwa orang-orang yang baik hanya akan berjodoh dengan orang-orang baik, sedangkan orang yang buruk biasanya akan bersama dengan yang serupa. Beberapa poin penting dari ayat ini adalah keselarasan antara pasangan. Ayat ini mengandung makna bahwa orang yang memiliki akhlak baik dan iman yang kuat akan cocok dengan pasangan yang juga memiliki sifat serupa. Sebaliknya, orang yang akhlaknya buruk biasanya akan bersama orang yang juga buruk. Ini merupakan pesan agar kita memperbaiki diri sebelum berharap menemukan pasangan yang baik. Pembelaan terhadap orang yang dituduh, ayat ini adalah pembelaan Allah terhadap Aisyah, dengan menegaskan bahwa wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang terbaik, mustahil baginya memiliki istri dengan akhlak yang buruk. Ini menjadi bukti bahwa Aisyah tidak bersalah dalam tuduhan tersebut. Pahala bagi yang difitnah tanpa alasan. Bagi orang-orang yang difitnah atau dituduh tanpa alasan dan tetap bersabar, Allah menjanjikan ampunan dan pahala. Mereka akan mendapatkan balasan mulia dari Allah atas kesabaran dan ketabahan mereka dalam menghadapi fitnah. Hikmah dari ayat ini. Pentingnya akhlak dalam memilih pasangan. Ayat ini mengingatkan bahwa kita harus memperhatikan kesamaan dalam akhlak dan nilai iman ketika mencari pasangan, bukan sekadar penampilan atau kekayaan. Menjaga kehormatan diri dan orang lain, Allah menunjukkan keburukan menuduh orang tanpa bukti yang jelas. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara dan menjaga kehormatan orang lain. Kesabaran dalam ujian dan fitnah, orang yang difitnah atau dituduh secara tidak adil diajarkan untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah, yang akan memberikan pembelaan dan pahala di akhirat. Secara keseluruhan, Surah An-Nur ayat 26 mendorong umat Islam untuk menjaga akhlak, tidak mudah menuduh tanpa bukti, dan mencari pasangan yang baik berdasarkan kebaikan iman dan akhlak. Surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Penjelasan ayat. Ayat ini menggambarkan salah satu tanda kebesaran Allah, yaitu penciptaan pasangan untuk manusia agar dapat hidup dalam kedamaian dan kasih sayang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang makna dari ayat ini. Penciptaan pasangan dari jenis yang sama, Allah menciptakan manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan, sehingga manusia dapat saling melengkapi, baik dari segi fisik maupun emosional. Kehadiran pasangan dari jenis yang sama menciptakan keselarasan dan pemahaman antara satu sama lain. Tujuan pernikahan, sakinah, ketenangan dalam Islam. Tujuan pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga untuk mencapai ketenangan hati dan pikiran. Allah menyebutkan bahwa dengan adanya pasangan, manusia dapat mencapai sakinah, ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Ini berarti bahwa pasangan hidup diharapkan menjadi sumber kenyamanan dan kedamaian. Kasih sayang, mawaddah warahmah. Allah menjadikan rasa kasih, mawaddah, dan sayang, rahmah, di antara pasangan suami istri. Mawaddah mengacu pada cinta yang mendalam dan kasih yang kuat antara suami dan istri, sedangkan rahmah melambangkan rasa kasih sayang yang lembut, perhatian, dan kasih yang penuh dengan kebaikan. Kedua sifat ini merupakan elemen penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Ayat ini mengingatkan bahwa semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, yang dapat dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akalnya. Dengan melihat hubungan suami istri yang penuh kasih dan ketentraman, seseorang bisa memahami kebesaran Allah dalam mengatur kehidupan manusia dan memberikan ketenangan serta kebahagiaan dalam bentuk pernikahan. Hikmah dari ayat ini. Menumbuhkan cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hubungan suami istri seharusnya dibangun di atas dasar cinta, mawaddah, dan kasih sayang, rahmah, bukan hanya materi atau kepentingan lainnya.
Kedamaian sebagai tujuan utama pernikahan, ayat ini memberikan pemahaman bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sakinah atau kedamaian, sehingga pernikahan menjadi sumber ketenangan jiwa. Tanda-tanda keberadaan dan kebesaran Allah, dengan menciptakan pasangan, Allah menunjukkan kebijaksanaannya dalam memenuhi kebutuhan emosional manusia. Ini mendorong kita untuk merenungkan lebih dalam tentang tanda-tanda kebesaran Allah di sekeliling kita. Secara keseluruhan, Surah Ar-Rum ayat 21 menggambarkan nilai-nilai ideal dalam pernikahan Islam, yaitu ketenangan, cinta, dan kasih sayang, yang merupakan anugerah Allah bagi hamba-hambanya sebagai tanda kebesarannya. Surah Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman yang artinya, Dia, Allah, pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan, pula, yang dengan itu Dia mengembangbiakan kamu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Penjelasan ayat. Ayat ini menekankan beberapa konsep penting tentang kekuasaan dan keesaan Allah, serta pemahaman tentang penciptaan pasangan. Berikut adalah beberapa poin utama dari ayat ini. Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ayat ini mengawali dengan menyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, termasuk langit dan bumi. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang absolut atas semua makhluk ciptaannya, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah bagian dari ciptaannya. Penciptaan pasangan untuk manusia dan makhluk lain, Allah menciptakan pasangan-pasangan bagi manusia dan juga bagi makhluk hidup lainnya, seperti hewan ternak, untuk memungkinkan kelangsungan hidup dan berkembang biak. Ini adalah salah satu tanda kebesaran dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan keteraturan di alam semesta. Kesempurnaan Allah yang tak terbandingkan. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, menegaskan bahwa Allah Maha Suci dan tidak bisa disamakan atau diserupakan dengan apapun di alam semesta. Ini adalah konsep tauhid yang sangat penting dalam Islam, yaitu keesaan dan keunikan Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Sifat Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ini berarti bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, termasuk doa, harapan, dan perbuatan kita. Sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah dalam pengetahuannya terhadap segala sesuatu. Hikmah dari ayat ini. Pemahaman tentang keesaan dan kesempurnaan Allah, ayat ini mengingatkan kita akan keesaan dan ketidakterbandingan Allah, yang merupakan inti dari tauhid. Allah tidak memiliki sekutu, pasangan, atau perbandingan dalam segala hal. Kebijaksanaan Allah dalam penciptaan pasangan, Allah menciptakan pasangan-pasangan sebagai bagian dari keteraturan dalam penciptaannya. Dengan menciptakan pasangan, Allah menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Kesadaran akan kebesaran Allah. Ayat ini mendorong manusia untuk merenungkan kebesaran Allah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Secara keseluruhan, Surah Asy-Syura ayat 11 menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta yang unik dan tidak ada yang serupa dengannya. Selain itu, Dia menciptakan pasangan bagi makhluk hidup sebagai tanda kebesaran dan kebijaksanaannya dalam menjaga keseimbangan kehidupan di alam semesta. Surah Al-Furqan ayat 74, Allah berfirman yang artinya, Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan ayat. Ayat ini adalah doa yang diajarkan Allah kepada hamba-hambanya yang ingin keluarga mereka menjadi sumber kebahagiaan dan ketaatan kepadanya. Ini juga merupakan bagian dari ciri-ciri ibadur Rahman atau hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yang disebutkan dalam surah Al-Furqan sebagai kelompok orang-orang yang memiliki akhlak mulia dan keimanan yang kuat. Berikut adalah beberapa poin utama dari ayat ini. Doa untuk pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati. Ayat ini mengajarkan agar seorang muslim memohon kepada Allah agar pasangan dan keturunannya menjadi penyejuk hati atau dalam bahasa Arabnya qurrata ayun. Penyejuk hati di sini bermakna ketenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan. Ini adalah doa agar keluarga menjadi sumber kebahagiaan sejati dan mampu memberikan ketentraman jiwa. Keluarga yang berlandaskan ketaatan kepada Allah. Doa ini mencerminkan keinginan agar pasangan dan keturunan dapat menjalankan hidup dengan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agama. Menjadikan mereka penyejuk hati berarti mereka menjadi pribadi yang baik, saleh, dan salihah yang mampu mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Permohonan untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Bagian kedua dari doa ini adalah permintaan agar Allah menjadikan hambanya sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini mengandung makna keinginan untuk menjadi teladan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dengan memohon posisi ini, seorang muslim bertekad untuk memimpin keluarganya dalam jalan takwa,
sehingga keluarga tersebut menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat di sekitarnya. Ciri hamba yang dicintai Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang dicintai Allah bukan hanya memikirkan kebaikan dirinya sendiri, tetapi juga berdoa agar keluarganya menjadi pribadi yang baik dan berperan sebagai pemimpin yang mengarahkan pada kebaikan. Ini mencerminkan nilai-nilai yang penting dalam Islam, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga dan keinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Hikmah dari ayat ini. Kebahagiaan sejati ada pada keluarga yang soleh. Ayat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bagi seorang muslim adalah memiliki keluarga yang baik, soleh, dan soleha yang dapat mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan sejati di hati. Tanggung jawab menjadi teladan. Doa ini menunjukkan pentingnya memiliki niat dan usaha untuk menjadi teladan bagi keluarga serta masyarakat dalam hal ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Memohon kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan keluarga bukan hanya dalam aspek duniawi, tetapi juga dalam ketenangan spiritual yang mendekatkan mereka kepada Allah. Secara keseluruhan, Surah Al-Furqan ayat 74 adalah doa yang mencakup permohonan untuk kebahagiaan dalam keluarga dan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dalam kebaikan. Ayat ini mengajarkan kita untuk berdoa agar Allah memberikan kita pasangan dan keturunan yang soleh, yang menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta memberi kita kemampuan untuk memimpin dalam ketaatan kepadanya. Happy Wedding! May your wedding day be everything you've dreamed of and more. Best wishes for a fantastic future together. Berbuat baiklah mulai dari hal kecil, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah.